Sedulur-sedulur, kita melanjutkan perbincangan kita tentang kitab Nehemia, wabil khusus Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 11 di bawah tajuk tema keluar dari zona nyaman. Bagaimana Nehemia menanggapi kabar tentang situasi tanah air dan bangsanya yang ada dalam keadaan yang serba memprihatinkan? Pertama, kita melihat Nehemia adalah sosok yang mengasihi bangsanya. Kita bisa perhatikan ayat 1 sampai 3. Dan mendengar kabar buruk itu, Nehemia sangat berduka. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari, kata ayat 4. Ia mengenang hal itu. Seolah-olah kehilangan seorang anggota keluarga, sahabat, atau siapapun yang dikasihinya, yang mendapat tempat khusus di dalam hatinya. Meminjam ungkapan Bung Karno itu, iyo sana, iyo kadang, yen mati aku sing kelangan. Dan sesungguhnya memang demikian. Begitu besar kasih Nehemia kepada bangsanya, umat Allah. Ia menghayati semacam solidaritas, rasa setia kawan, karena menyadari diri sebagai bagian dari bangsanya, bagian dari umat Allah. Kesejahteraan bangsanya, kesejahteraan umatnya, baginya merupakan kesejahteraan dirinya juga. Keprihatinan mereka adalah keprihatinannya. Kesengsaraan dan kehinaan mereka adalah kesengsaraan dan kehinaannya pula. Jatuhnya martabat mereka adalah ambruknya kehormatannya. Adakah kita memiliki hati seperti Nehemia ini? Hati yang mengasihi umat Allah, hati yang mengasihi gereja, juga hati yang mengasihi bangsa kita. Yang kedua, Nehemia datang kepada Allah. Itu ayat 4 sampai 6a. Nehemia sangat berduka. Tapi sebagai orang beriman, ia tahu keadaan memprihatinkan yang sedang dialami bangsanya bukan akhir segalanya. Ia tidak meratapi nasib bangsanya tanpa berbuat apa-apa. Nehemia tahu ada yang harus ia lakukan. Maka ia berdoa, berencana, dan bergerak melaksanakan rencana. Dasarnya jelas. Bangsanya adalah umat Yahweh, Allah Israel. Sebaliknya juga benar. Yahweh adalah Allah Israel. Hubungan ini istimewa, saudara-saudara, karena bermuatan komitmen. Sesungguhnya Yahweh yang adalah Allah semesta langit alias penguasa tunggal atas alam semesta dan segala isinya, Raja atas antero jagat raya yang maha besar dan maha kuasa, adalah Allah yang telah mengangkat Israel menjadi umatnya, menjadi milik kepunyaannya. Nah, Yahweh ini telah mengikatkan dirinya dalam hubungan yang istimewa dengan Israel, yakni perjanjian yang telah diselenggarakan di Sinai setelah ia membebaskan kaum budak atau orang Israel itu dari penindasan di Mesir. Nah, di satu sisi perjanjian itu merupakan suatu akta. Oleh anugerahnya semata, Yahweh Allah telah menyediakan diri untuk menjadi Allah Israel dan mengangkat Israel menjadi umatnya. Dengan perkataan lain, melalui akta itu lahirlah Israel sebagai umat Allah. Di sisi lain, perjanjian itu berarti komitmen. Allah berkomitmen kepada Israel dan bangsa itu menanggapinya dengan komitmen juga. Nah, sebagai pihak yang lebih tinggi dalam perjanjian, Allah akan memandang urusan Israel sebagai urusannya. Demikian pula, sukacita dan pergumulan Israel menjadi sukacita dan pergumulan Allah.
Nah, sebagai pihak yang lebih rendah, Israel harus dengan sepenuh hati mengasihi Allah, beribadah kepadanya semata, dan melaksanakan Tauratnya sebagai ketentuan-ketentuan perjanjian. Nah, demikianlah, saudara-saudara, dengan duka cita yang mendalam, Nehemia datang kepada Allah. Ia ingin membawa persoalan bangsanya kepada Allah. Ia ingin agar persoalan bangsanya menjadi persoalan atau urusan Allah juga. Dari sini kita melihat hubungan antara teologi dan doa. Nehemia datang kepada Allah dengan pemahaman dan keyakinan teologis. Karena Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah Israel, maka aku datang membawa persoalan bangsaku kepadanya. Supaya ini bukan hanya menjadi urusan bangsaku dan urusanku semata, tetapi juga urusannya pula. Nah, yang ketiga, Nehemia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ayat 6b-7. Teologi doa Nehemia jelas pula terlihat dari tindakannya menghampiri Allah dengan rendah hati. Ia menginsyafi dan mengakui dosa-dosa bangsanya termasuk dirinya. Nehemia tahu bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Begitu kata Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Dan demikianlah Nehemia memohonkan belas kasihan Allah. Dosa dalam pemahaman Nehemia terkait dengan perjanjian. Penyebutan nama Musa mencerminkan kesadaran kuat bahwa Taurat adalah ketentuan perjanjian. Kata Nehemia, kami telah sangat bersalah terhadapmu, tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hamba-mu itu. Ayat 7. Jelaslah kiranya dosa Israel diartikan sebagai pengingkaran terhadap perjanjian. Israel mengingkari komitmennya kepada Allah, berubah setia. Israel tidak mengikuti ketentuan perjanjian yang seharusnya dipahami sebagai sarana untuk mengungkapkan kasih dan kesetiaan kepada Yahweh Allahnya. Tersirat di sana kesadaran Nehemia tentang konsekuensi dari pengingkaran itu. Keruntuhan kerajaan Israel, kemudian keruntuhan kerajaan Yehuda, lalu deportasi terhadap sekian banyak orang Israel dan Yehuda, serta kesukaran besar dan keadaan tercela yang sekarang dialami orang Yahudi. Tidak mungkin terjadi apabila umat Allah setia terhadap perjanjian. Tersirat pula suatu pengakuan yang jujur di sana, yakni manakala Israel berubah setia, Allah akan menjatuhkan sanksi-sanksi yang pada dasarnya merupakan konsekuensi dari ketentuan perjanjian. Dalam pada itu, Nehemia juga menyadari bahwa sebagai anggota umat Allah atau bagian dari bangsanya, ia juga keluarganya tidak luput dari perilaku ingkar Israel terhadap komitmen kepada Allah. Ia tidak terpisahkan dari umat Allah bangsanya itu. Nasib Israel adalah nasib bersama. Setiap anggota ikut memikul. Lagi pula, agaknya ia pun tidak luput dari kesalahan. Misalnya, dengan sekian waktu lamanya tidak menaruh perhatian terhadap bangsanya, seakan lupa karena larut dalam pekerjaannya di istana, atau malah larut dalam hidup yang serba berkecukupan. Bukankah ia belum termasuk di antara orang-orang yang bergulat antara hidup dan mati demi membangun kembali umat Allah? Kalau begitu, apakah kelebihannya di antara saudara-saudara sebangsanya yang kini sengsara di tanah air? Adakah dasar untuk bermegah? Semua sama, semua berdosa, semua mengingkari perjanjian, semua dimurkai Allah. Semua membutuhkan rahmat, belas kasihan Allah, pengampunan, dan pemulihan daripadanya.